Baiklah, kembali lagi bersama kami di Ligi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga 2024 dari saham SMDM atau Surya Mas Duta Mahmud Tbk. Kita lihat di sini, ini ada presidennya. Ini direktur utamanya ada Henry Kusuma Hendrawan, kemudian ada direktur yaitu Ratna Juanita Haliman. Nama kantor mereka ada di Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Mareli 16, lantai 16. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, yaitu di Jakarta. Ini kita lihat di sini untuk laporan keuangan kali ini, nilainya itu dia 1 tahun penuh. Ini 1 tahun penuh tapi betul itu rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dia menurun sedikit, oke. 321 miliaran menjadi 301 miliaran. Persediaan dia meningkat tapi gak gitu banyak sih. Persediaan meningkat paling 2,5 miliaran gitulah ya. Untuk total aset lancarnya dia menurun sedikit. Oh, dia menurun sedikit nih ya. Total aset lancarnya biasa orang pada meningkat, ini malah menurun. Tapi kalau kita lihat persediaan ini tadi 2,5 miliar yang meningkat. Kita lihat apakah hutangnya yang menurun atau ekuitasnya yang menurun. Ini total asetnya dari 3,534 triliunan sekarang menjadi 3,511 triliunan. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini, ini memang total aset menurun. Aset sama dengan hutang tambah modal aja. Nanti kita lihat saja ditambah-tambah. Utang bank jangka pendek kita lihat dia meningkat ya, dari 27 miliaran sekarang menjadi 39 miliaran. Utang usaha pihak ketiga ini rata-rata pihak ketiga ini cukup bagus sih. Ini total hutang jangka pendek dari 354 miliaran menjadi 238 miliaran. Ini sebuah prestasi yang luar biasa di mana hutangnya ini menurun cukup drastis. Total hutangnya 476 miliaran sekarang menjadi 344 miliaran. Wah, ini berkurang sekitar 130 miliaran sih. Berkurang 130 miliaran. Kemudian tapi persediaan meningkat sekitar 2,5 miliaran. Nah, ini apalagi ini kita lihat ekuitas dia meningkat juga. Ini cukup bagus kali ini. Untuk pendapatannya dia meningkat dari 353 miliaran menjadi 556 miliaran. Ini laba brutonya sudah meningkat. Kemudian kita lihat semua rata-rata meningkat ya untuk bebannya. Tetapi walaupun begitu itu is okay sih. Mengapa? Karena penjualnya itu meningkat cukup drastis. Kalau biasa penjualnya meningkat cukup drastis, otomatis biayanya itu pada naik. Dan nanti kita lihat nih totalnya itu berapa. Ini laba tahun berjalan dari 60 miliaran sekarang 100 miliaran, yang pada entitas induk 92 miliaran dari 67 miliaran. Berarti ini meningkat dia hampir 50% ya untuk yang labanya ini. Jadi cukup bagus sih. Ini cukup bagus. Pembayaran kas kepada pemasok karyawan dan lainnya itu pun meningkat. Tapi yang kalau kita lihat laporan keuangannya itu dia persediaannya pun meningkat ya tadi ya. Nah, ini laba meningkat, persediaan meningkat, semua total meningkat. Untuk yang komisaris ya dan lain itu dia gak ada yang berubah. Nah, ini bisa kita lihat karena mengapa mereka laporan keuangannya itu dikatakan 2023 dan 2024. Nah, ini kita lihat di sini. Oh, dia karyawannya berkurang ya. Dari 274 menjadi 268, dia berkurang sedikit untuk yang total karyawannya. Ini kas dan serta kas kita lihat di sini ya. Kasnya ini dari 340 miliaran sekarang menjadi 4 triliunan. Nah, luar biasa kayak itu. Dia peningkatan ini cukup besar. Ini sejumlahnya kita lihat di sini 33 miliaran menjadi 29 miliaran. Berarti dia dia meningkat juga ya. Dan yang tadi dia menurun. Nah, kasnya menurun sih kalau kita lihat untuk yang keseluruhan. Ini kita lihat untuk piutang usaha. Piutang usaha penjualan tanah masih ada 22 miliaran. Nah, sisanya ini dia ada menurun, ada meningkat, tapi gak gitu banyak.
Tentunya dia meningkat. Nah, ini kita lihat, ini untuk yang ke-10-nya ya. Dia yang lebih dari 90 hari, kemudian ada sekitar 2 miliaran, sekarang jadi 1 miliar saja. Lalu yang berjatuh tempo adalah sekitar 16 miliaran. Ini menurut kami ini kayak sudah semakin membaik sih untuk cash flow-nya. Tapi cadang pernah nilai tetap perlu dilihat ya. Sebenarnya gini, kalau kita lihat piutang usaha, kita gak bisa lihat dari 90 hari, 20 hari gitu aja. Perlu lihat juga cadang pernah nilainya. Persediaan ini meningkat, paling banyak itu peningkatan di perlengkapan hotel dan golf. Wah, ini golfnya ini dia meningkat cukup banyak, atau perlengkapan hotelnya meningkat ya. Ini kalau tadi dia dipisahkan bisa tahu ya, ini jam digabung perlengkapan hotel dan golf 1 miliaran menjadi 3 miliaran gitu. Aset real estate, kita lihat tanah yang bangunan siap dijual. Nah, ini ada yang meningkat, ada yang menurun juga ya. Kemudian bangunan yang sedang dikonstruksi dia berkurang. Dan ini kan nilainya ya, ini bukan luasnya nih. Tanah yang sedang dikembangkan, nah, dia berkurang juga nih. Tanah yang belum dikembangkan dia meningkat. Karena gini, banyak hal ini ada disebutkan juga luas area tanah. Ini perusahaannya berarti menurut kami cukup bagus ya. Mengapa? Karena dia ada sebutkan luas areanya. Kami entah mengapa kami menyukai perusahaan properti yang dia transparan ya. Dia menyebutkan luas area tanah dan apa-apa. Karena kalau dia hanya berdasarkan perhitungan dari nilai pasar, itu agak sedikit sulit ya menurut kami ya. Karena dia kan pasar bisa menurun atau meningkat. Tapi kalau luas area tanah kan sudah pasti gitu. Kalau kita lihat luas area tanahnya bertambah, nah berarti itu kan dia memang ada penambahan. Tapi kalau kita lihat nilainya bertambah, itu belum pasti ada penambahan. Aset tetap ini saya di sini. Ini biaya perolehan pelepasan aset tetap. Ini properti investasinya. Dana yang dibatasi penggunaannya ini udah biasa ya. Ini utang usaha, kita lihat. Oh, ini utang usahanya. Dia sebutkannya dia gak ada buat kayak tabel gitu ya, kayak seperti biasa. Ini malah cuma pakai langsung dalam satu paragraf. Nah, ini agak susah nih. Utang lain-lain kita lihat di sini. Ini kemarin ada uang jaminan, sekarang udah gak ada. Nah, pokoknya ini dia meningkat. Mengapa? Karena ada yang lain-lain di bawah 500-an juta. Itu meningkat cukup pesat dari 2 miliaran menjadi 28 miliaran. Ini utang lain-lainnya. Untuk operasi hotel dan golf dari 1,5 menjadi 1,4, dia menurun cukup bagus. Ini kita lihat, ini modal sahamnya ini dipegang oleh Top Global Limited. Nah, 91,99%. Ini 2023 dan 2024. Tapi kenapa kami ada dengar ya, bahwasannya saham ini dia dibeli oleh BSD ya, Bumi Sepong ya. Katanya Gus Nama atau 4 atau 5 gitu. Pokoknya dia dibeli lah ya. Penjualan tanah dan rumah kita lihat, berarti sektor ini yang paling meningkat cukup tajam.
penjualan tanah dan rumah dari 235 miliaran menjadi 444 miliaran. Pendapatan Kota Golf dia meningkat dari 13,2 menjadi 13,9 miliaran. Nah, itu yang dia cukup bagus ya menurut kami. Beban penjualan ini dia memang meningkat ya, tetapi dia penjualan lebih meningkat. Penjamuan dan sumbangan imbalan kerja, dulu gak ada imbalan kerja, sekarang udah ada. Ini cukup bagus sih. Jasa konsultan berkurang. Nah, entah mengapa kayak gitu ya. Rata-rata kalau kita lihat yang penjualannya dia meningkat, dia jasa konsultannya dia menurun. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.